女士们、先生们，晚上好。今天我们要学中文文化和哲学。Jadi sekarang kita akan membahas tentang budaya Tionghoa dan nanti saya akan ajar sedikit tentang materinya ya untuk yang dasar dan saya senang sekali diberi kesempatan oleh Circles untuk membagikan pengetahuan ke rekan-rekan sekalian. Biasanya saya ya cuma jadi yang nonton, tapi nggak nyangka banget dikasih kesempatan buat ikut untuk membagikan ilmu. Ya. Oke, saya mulai ya. Jadi yang pertama ini. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Tiongkok? Kalau rekan-rekan sekalian, kira-kira yang paling pingin dipelajari dari Tiongkok itu apa? Bisa komen di chat ya. Jadi kita kalau menurut saya kita bisa belajar bahasa, ya bahasa seperti yang sekarang saya pelajari. Kita juga bisa belajar sejarahnya. Nah, karena Tiongkok itu sejarahnya luas dari kerajaan ke kerajaan, dinasti ke dinasti, atau mau belajar budayanya, budaya Tiongkok ya ini yang sekarang kita bahas. Nah, atau ekonominya, karena sekarang kan Tiongkok banyak barang yang semuanya made in China, industrinya atau infrastrukturnya juga bisa dipelajari, terus teknologi atau politiknya, militer, juga mass education. Jadi Cina itu sekarang sedang mengembangkan pendidikan massal gitu, dan saya salah satunya yang ikut programnya. Gitu. Nah ini ya, jadi bisa coba di chat apa aja yang, falsafah hidup, filosofi, ada Kak Anton ilmu bisnis, ekonomi dan teknologi, bahasa sejarah budaya, kerukunan antar etnis, wah banyak sekali ya, produksi produksi massal. Oh ya, terus food, terus ini ya. Nah sekarang. Nah, ini ya, Mas. Nah, terus ini saya ada kata-kata, ini saya dapat dari Zhengzhou Islamic Museum. Jadi, kata-kata sering dengarkan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu aslinya datang dari pedagang misionaris Arab yang ingin mengajarkan Muslim sampai ke China. Lalu zaman dulu itu nggak ada Google, nggak ada Zoom kayak gini, nggak ada teknologi, mereka itu nekat datang ke Cina. Dan menurut orang-orang misionaris dari Arab itu, China itu adalah negara yang jauh sekali. Dan mereka sudah sampai situ, mereka lihat budayanya beda sekali, mereka tetap nekat belajar Mandarin, kayak gitu zaman dulu. Makanya mereka bilang, you should strive for knowledge even as far as China. Jadi kamu harus harus haus akan ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Sebenarnya gitu. Kalau Mandarinnya, 求智取八，那爬原在中国. Ini asal mulanya ya. Jadi China itu juga multikultural. Di sana juga ada orang Muslim gitu. Ini pun juga Muslimnya dibuatin museum gitu. Nah, ini waktu kunjungan saya ke Quanzhou, itu dekatnya Xiamen. Nah, lalu filsafat itu adalah bagian dari kebudayaan. Nah, jadi Tiongkok zaman dulu itu adalah kerajaan dan dikenal dengan banyak filsafatnya yang kompleks dari dinasti sampai ganti dinasti lagi. Nah, namun di malam hari ini saya akan bagikan secuplik filsafat yang pernah saya pelajari sebagai pembuka. Jadi biar mengenal sedikit bagian dari filsafat China ini. Yang akan saya bahas di sini adalah tentang Kanying. Ini kalau bahasa Inggrisnya adalah Cosmic Resonance Theory. Nah, ini ditemukan pada zaman dinasti Qin. Ya, jadi Kanying itu definisinya adalah Kanying atau Ying adalah korelatif resonansi atau korelatif resonans yang bervibrasi dalam suatu medan gaya dalam bentuk qi atau energi. Jadi Kanying itu energi ya, Mandarinnya energi kan qi,
gitu. Nah, konsep dari Kanjing itu adalah stimulus respons, di mana merupakan elemen kuno dan unik dari kosmologi Cina dan filosofi naturalnya China. Inti dari resonansi kosmik adalah dalam Kanjing ini adalah hukum simultan atau non-linear causality. Jadi dia hukum causality ya, di mana satu energi atau partikel bisa berdampak pada partikel lainnya kayak gitu. Nah, konsep ini tuh dikemukakan pada akhir Warring States period, yaitu 475 sampai 221 sebelum Masehi. Nah, ditemukannya berarti sekitar tahun 200 sebelum Masehi. Nah, jadi ini meskipun ditemukannya itu udah lama, udah zaman Warring State period, tapi Kanjing ini mirip sama ini ya, teori ilmiah modern dia. Kalau ada yang pernah baca quotes ini mungkin, nah ini quotes dari Nikola Tesla. Jadi if you wish to understand the universe, think of energy, frequency, and vibration. Nah, padahal Nikola Tesla ini baru udah lebih modern ya. Namun ini tuh persis seperti mirip seperti Kanjing, kan dia resonans, jadi bervibrasi seperti itu. Jadi kan semuanya itu adalah energi yang bervibrasi di frekuensi tertentu. Intinya yang di awal seperti itu. Nah, berikutnya Warring State period itu kapan sih? Nah, the Warring State period itu tahun seperti di awal yang 475 sampai 221 sebelum Masehi. Jadi dia itu ketika China terbagi-bagi di various dinasti. Jadi di banyak raja. Seperti di peta yang warna-warni ini ada Jin, Chao, Yan, Wei, Qi, Han, sama Chu. Jadi ketika Cina itu masih pecah-pecah gitu, lalu mereka itu perang. Nah, sebelum perang itu endingnya dimenangkan oleh dinasti Qin. Tapi sebelum dimenangkan oleh dinasti Qin ada suatu periode yang namanya ini ya, Spring and Autumn period. Saya garis bawahi ini Spring and Autumn period itu di mana dinasti Qing mau menang, itu ada satu periode, dan di periode itu filsafat itu lagi ngehits di China. Jadi lagi banyak filsafat datang. Nah, lalu mereka juga waktu itu lagi membuat Great Wall. Ya, Great Wall ini emang dibangun udah 2000 tahun, tapi jadi Great Wall itu dibangun udah ganti-ganti dinasti, tetap bangunin Great Wall terus. Nah, tapi dinasti Jin ini juga berperan penting dalam pembangunan Great Wall sendiri. Nah, jadi setelah dinasti Jin menang, dia itu mengkoneksikan Great Wall. Jadi ini ya di peta ini kan ada yang ini garisnya yang nggak agak gini-gini itu wall-nya. Jadi dia Jinnya connectingin Great Wall ini dari wilayah-wilayah yang sudah dia kuasai. Nah ini, jadi dinasti Jin ini penuh perubahan. Selain filsafatnya lagi hits, dia juga lagi bangun Great Wall kayak gitu. Jadi untuk mempelajari filsafat pada zaman dinasti Jin itu mirip kayak kita kayak wonder gitu ya. Mikir apa sih orang-orang zaman dulu itu, zaman itu. Gitu. Nah, terus untuk gambar yang di kanan itu adalah kunjungan saya ke Xi'an, di mana itu ada Terracotta Warrior. Memang Terracotta Warrior itu ditemukannya barusan tahun 1970, tetapi itu adalah peninggalan juga dari dinasti Jin. Jadi ada 3 pit atau 3 lubang di Terracotta Warrior. Masing-masing patungnya itu mukanya itu beda-beda ya. Terus bajunya beda dan mereka membentuk suatu formasi perang. Dan yang buat saya amazed lagi waktu kunjungan ke Xi'an ini, di museum itu juga ditemukan kayak pedang. Nah, pedang itu teknologinya besi, tapi besi itu baru ditemuin sama Inggris sekitar 1800-an. Tapi kok sudah ada di sini.
Nah gitu, jadi banyak sekali harta dinasti Jin ini yang terkubur dan kita nggak tahu di sana itu sebenarnya dulu seperti apa sejadul itu, apa ternyata kok agak modern, nggak gitu. Nah untuk kitabnya sendiri saya dapat filosofi ini dari mana, itu dari namanya Master Li, Spring and Autumn Annals, atau Mandarinya Li Xi Chunqiu. Nah, Li Xi Chunqiu kadang juga disebut Lilan, itu sebuah teks ensiklopedi dari Perdana Menterinya dinasti Jin dan dipublikasikan di 240 sebelum Masehi. Jadi dia ini merupakan koleksi buku yang membahas secara mendalam tentang kosmologi di Warring State period tadi. Konon menurut Suci ini buku lain yang berisi sejarah universalnya Tiongkok. Buku ini merupakan kompilasi dari tulisan pengikutnya anak buahnya Li Buwei. Dan Li Buwei itu ya sama Master Li. Jadi Li itu punya sekitar 3.000 pengikut yang merupakan bangsawan dengan edukasi tinggi zaman itu yang mewakili sekolah filsafat zaman itu. Di dalam buku ini juga mencakup filsafat berharga untuk politik dan kehidupan sehari-hari. Nah, kontennya itu beragam ya, karena kan yang nulis juga banyak, anak buahnya Li Buwei, terus banyak ada yang politik, ada sehari-hari, tapi dalamnya itu konsisten dan jadi mewakilkan zaman dulu itu teamwork-nya udah bagus gitu. Jadi bukunya itu disusun rapi gitu. Nah, di dalamnya itu nggak cuma filosofi ini aja, tapi juga ada filosofi pemikiran dari Mingxia, Mohis, ada Yin Yang juga, ada Konfusius, ada Tao gitu. Jadi dikompilasi jadi satu di sini. Nah, kalau kita pelajarin bukunya sampai habis kan butuh bersesi-sesi. Nah, tapi di malam ini saya akan jelaskan intisarinya dari Li Xi Zhenqiu gitu. Nah, jadi orang China itu atau orang zaman dulu itu suka sama itu ya, perumpamaan, parable. Meskipun kalau yang Kristiani kan kalau baca Alkitab kita juga lihat banyak parable-nya ya, perumpamaan-perumpamaan. Nah, di sini juga ada perumpamaan. Kalau ditranslate dari bahasa Indonesia seperti ini. Ketika magnet mencari besi, sesuatu menarik itu. Nah, ketika pohon ditanam di dekat sesuatu, maka ada energi yang menarik mereka. Ketika orang bijak menghadap ke selatan dan berdiri dengan pikiran yang tertuju untuk mencintai dan memberi manfaat kepada orang banyak, orang-orang tiba-tiba datang karena terpikat oleh vital essence atau qing dari orang ini. Nah, kalau ditranslate ke Indonesia memang kesannya agak membingungkan ya. Tapi ada yang paham nggak sih ini? Ada yang merasa itu mudah dipahami? Nah, kalau ditransit ke Indonesia jadi seperti itu. Tetapi saya jelaskan aja ya maksudnya. Jadi orang zaman dulu itu berpikir seperti ini. Ada magnet, terus ada besi. Kok bisa ketarik? Di tengah-tengahnya magnet sama besi ini ada apa ya? Ada gaya apa yang menarik ini? Terus ada pohon, misalnya ditanam dekat sesuatu. Sesuatu itu katakanlah ada apa? Hewan di situ ya, ada monyet atau apa, ada pohon, terus tiba-tiba kok ada hewan-hewan datang, kok tahu kalau hewan-hewan ini kok tahu kalau misalnya bijinya bisa dimakan, kayak gitu. Apa yang menarik pohon sama monyet gitu misalnya. Lalu yang ini dijawab di passage yang tentang orang bijak. Ketika orang bijak menghadap ke selatan, dan berdiri dengan pemikiran yang tertuju untuk mencintai dan memberi manfaat kepada orang banyak, orang-orang tiba-tiba datang karena terpikat oleh vital essence dari orang ini. Nah, orang bijak ini gini, kalau zaman dulu kan tidak ada, ya sekarang ya ada IG story, kita posting, ada seminar ini. Kalau zamannya Konfusius, zamannya guru-guru kita zaman dulu kan nggak ada yang seperti itu, paling banner. Nah, cuma mengapa ketika orang bijak ini punya passion, punya dalam hatinya benar-benar punya kesungguhan ingin memberi manfaat kepada orang banyak, kok orang-orang tiba-tiba datang sendiri? Apa yang ada di antara orang bijak ini sama orang-orang yang lain yang datang?
Nah, lalu orang di kitab ini disimpulkan kalau ada vital essence atau qing dari orang ini. Nah, vital essence atau qing ini jadi kayak sebuah partikel ya yang menarik itu. Nah, itu ya. Jadi apa itu qing? Qing atau vital essence dalam bahasa Inggris itu adalah bentuk energi yang paling halus atau qi yang paling halus. Jadi kalau rekan-rekan ada yang pernah ikut Tai Chi atau tahu tentang Tai Chi, kan Qi itu kan kata-kata untuk energi ya. Jadi kalau kita bentuk kayak buletan di tangan, kalau pas ikut Tai Chi, mungkin ada yang pernah, kan kalau misalnya kita gini, terus fokus di tangan kan kayak di tengah-tengah tangan kita ada suatu energi gitu, yang namanya qigong. Nah itu namanya energi. Tapi kalau qing itu lebih halus daripada yang ini gitu. Kalau menurut orang zaman dulu. Nah arti awalnya mereka bilang itu nafas atau udara dalam konteks tertentu. Tapi di konteks lain mereka juga adalah berarti sesuatu yang mengisi ruang dalam semesta. Jadi ada sesuatu yang mengisi dalam semesta itu sangat halus, tapi apa ya? Gitu. Di kitab itu dijelaskan gitu. Nah, berikutnya di kitab itu juga ada shen, ya shen atau jiwa dalam filosofi Mandarin. Dalam beberapa konteks shen atau jiwa ini dapat diartikan sebagai makhluk halus atau dewa-dewi atau Tuhan yang disembah agama pada zaman itu. Nah, tapi dalam konteksnya Liu Xu Chunqiu ini, Shen itu adalah mengarah kepada sebuah kesadaran atau bahasa Inggrisnya consciousness. Nah, jadi untuk penggambarannya seperti ini ya, mirip kalau kita ke tusuk jarum, gambarnya kayak gini. Nah, ini filosofinya secara mikrokosmik atau Xiao Tian itu seperti ini. Jadi di dalam tubuh manusia ada qi energi, ada qing sesuatu energi yang tapi yang halus, ada shen atau kesadaran consciousness itu sendiri gitu. Jadi consciousness itu ya seperti kita sadar kita ada di sini mendengarkan webinar, kita siapa. Nanti kalau misalnya kita tidur terus kesadaran kita ya jadi mimpinya itu, oh kita di mimpi misalnya jadi Power Ranger, itu kesadaran. Jadi kesadaran di sini ya emosi, perasaan kita gitu dan lain-lain. Jadi kalau Shen di sini mengacunya pada kesadaran. Nah, lalu kunci pemahamannya kitab Kanyin ini adalah korelasi atau hubungan dari vital essence atau qing dan kesadaran atau shen. Itu kuncinya ya, kuncinya filosofi yang Kanyin. Jadi korelasi ini kan resonansi tadi. Bagaimana caranya kesadaran manusia berpengaruh pada sekitarnya atau energi-energi di sekitarnya dan sebaliknya, saling mempengaruhi. Itu kuncinya dari Kandi. Nah, penerapannya dalam keseharian itu bagaimana? Itu seperti ini. Nah, ya. Jadi pikiran, perasaan, dan persepsi indera kita dipahami sebagai gerakan esensi vital yang merupakan roh sebagai respons terhadap peristiwa yang kita temui di dunia. Nah, pikiran, persepsi, perasaan itu kan adalah kesadaran kita. Itu adalah respons terhadap peristiwa yang kita temui atau sebaliknya. Itu korelasinya ya. Lalu sifat-sifat asli dan esensi vital resonansi kosmik seperti kesadaran adalah fenomena yang muncul yang dihasilkan dari sifat dinamis qi. Jadi kesadaran kita itu juga merupakan qi atau merupakan energi. Pikiran kita itu adalah energi. Makanya kalau misalnya mungkin kalau kita berdoa terus kita baru memikirkan aja tapi doanya dengan iman yang kuat kan kadang di realita kita loh kok terkabul gitu, karena pikiran kita itu juga adalah energi di mana yang akan menarik sesuatu yang sefrekuensi dengan energi itu. Jadi kayak gitu. Ini intinya. Nah, lalu ini juga mirip dengan filosofi-filosofi lain. Filosofi yang mirip dengan kitab ini ya Indrajala dari dalam Sanskerta Buddhis Mahayana.
Matrix dalam penelitian ilmiah modern, Ether dalam kebudayaan Yunani, dan Akasa dalam filsafat Jawa. Ini yang tentang jinnya. Nanti kalau lanjutannya Kanjing ini apa, lanjutannya Kanjing ini, nanti orang China masih wonder, partikel seperti apa yang mempengaruhi. Makanya mereka sampai mengklasifikasikan berbagai macam energi atau qi itu. Pertama klasifikasinya pakai yin dan yang. Terus diklasifikasikan lagi pakai using atau itu apa yang ada air, tanah, metal, itu ya diklasifikasikan jadi 5 elemen. Itu semua cuma buat cari tahu tentang sifatnya partikel-partikel atau qi ini, kayak gitu. Tapi itu nanti bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang yang klasifikasinya. Nah, ini sumber yang saya dapatkan. Nah, lalu saya akan ngomong tentang bahasa Mandarin ya. Bahasa Mandarin atau Hanyu gitu. Nah, kenapa kok saya tertarik sama bahasa Mandarin? Pertama itu ini, tentang map-nya. Jadi, the most spoken language in the world, mulai 1900 sampai 2020, ini new update dari statistik data ORG. Yang pertama itu Inggris. Yang kedua yang paling banyak digunakan itu Mandarin. Ya. Dia sampai 1987 million. Nah, ini Indonesia lumayan ada di urutan 10. Jadi Mandarin ini sangat digunakan di dunia juga. Tapi kalau diklasifikasikan berdasarkan jumlah native speaker-nya, ini Mandarin ini lebih banyak ya, karena memang nggak bisa dipungkiri orang China populasinya banyak. Nah, terus yang kedua Spanyol, Inggris itu nomor 3, terus baru Hindi. Tapi kalau yang dipelajari memang Inggris nomor 1, tapi Inggris itu banyaknya yang bisa itu bukan orang native speaker-nya, tapi orang luar, karena bahasa internasional. Kalau Mandarin juga ada orang luar yang mempelajarinya. Ya, jadi grafiknya seperti ini. Ini yang membuat saya tertarik, soalnya juga kan lagi gencar juga ekonominya China, banyak yang made in China. Nah, itu ya. Nah, lalu program yang saya sedang jalankan bekerja sama dengan Rumah Belajar Bersama. Ini ada pendirinya yang udah datang. Halo Kak Roni. Ya, itu. Nah, ini ya, adalah halo, ya itu dari Kak Roni. Nah, Sangge ini adalah Rumah Belajar Bersama yang jadi kita ini mengajarkan Mandarin ya. Nah, apa itu Sangge? Kelas bahasa Mandarin online yang difokuskan untuk kata-kata sehari-hari. Nah, ini saya itu lulus S1 dari Universitas Macung. Saya mempelajari Mandarin 4 tahun di Universitas Macung. Sebelumnya udah pernah belajar, tapi digodok lebih dalam di Universitas Macung. Lalu saya ngambil beasiswa Confucius di Xiamen University Fujian selama 1 tahun. Nah, untuk ngambil beasiswa itu saya melakukan tes HSK. Gitu. Jadi pertama itu syaratnya itu apply dulu ke itu Confucius Institute. Kalau Confucius Institute-nya bilang iya masuk, nanti kita pilih universitasnya. Nah, terus saya kan pilih Xiamen University. Nanti Confucius-nya tanya, Xiamen buka lowongan, buka itu enggak, masih ada slot untuk mahasiswa luar enggak? Kalau ada, memang Xiamen-nya berkenan, maka Confucius-nya yang membiayai. Tapi kita juga harus pilih juga universitasnya. Kalau kita pilih universitasnya yang ramai, banyak orang pada ke situ semua, terus slotnya habis, kita nggak dapat, kayak gitu. Jadi prosesnya gitu. Lalu kalau ada pertanyaan, di China ada beasiswa apa aja, yang selama ini familiar, itu ada 3. Yang pertama, beasiswa dari pemerintah Tiongkoknya. Nah, beasiswa dari pemerintah Tiongkoknya itu nggak lewat Confucius, tapi dia lewat langsung pemerintah Tiongkok ya. Jadi, tapi biasanya yang pemerintah itu dia S2, jadi ada apa jurusan-jurusannya dan nggak selalu HSK. Mereka syaratnya macam-macam, ada kalau cuma Inggris
pas jurusannya jurusannya dipelajarinya dalam bahasa Inggris juga bisa dapat beasiswa. Nah, yang kedua kan Konfusius ya. Yang ketiga itu ini di tiap univ beda, jadi cari lowongannya di tiap univ yang dari universitasnya yang menarik gitu. Kalau di Xiamen sendiri itu nanti ada tan kaki, beasiswa tan kaki gitu. Ntar di univ lain ada beasiswa apa, jadi emang harus rajin cari informasi ya untuk beasiswa ini. Nah, ini kampus saya itu namanya Xiamen Daxue atau disingkat Xiata. Nah, dia di Fujian, berdiri tahun 1921 oleh Tan Kaki. Nah, ini kalau di China dia itu ranking 9 terus 10, 9 lagi gitu naik turun 9 10-an. Kalau di World dia ranking 432 dan di Asia 68. Gitu ya. Kalau ini higher education. Jadi kalau yang lebih tinggi ke S2 itu baru 500-an. Itu universitas saya di kota Xiamen, Fujian. Mungkin ada yang pernah ke Fujian atau ke Xiamen? Ya, bisa di-chat ya. Nah, lalu kegiatan saya di sana itu, ya ini kan foto di depan kampus, ini pas baru ketemu teman-teman baru, terus di sana juga pasti ada kayak fair budaya, di mana orang-orangnya pakai baju adat semua. Ini saya pakai baju dari Dinas Han, jadi nggak selalu jibau ya, ada macam-macam. Terus karena uang beasiswanya yang diberikan itu bisa ditabung juga, kebanyakan dari kita juga berlibur. Ini waktu ke Beijing, nah di Temple of Heaven. Terus ini masih di Xiamen, yang paling kanan ini di Xiamen namanya Tulo. Ini tempat syutingnya Mulan, tempat bersejarah juga. Nah, terus yang kiri bawah itu ke pameran ekspor import ya, jalan-jalan ke pameran ekspor import, apa aja yang dijual gitu buat ekspor import. Terus ke Tembok Besar, ke Shanghai, ini Nanjing juga kota yang banyak budayanya. Terus yang terakhir itu di Zhengzhou, tempatnya gurunya Ip Man itu. Nah, jadi kegiatannya kurang lebih gitu. Lalu, nah ini tentang Confucius Institute yang, jadi ini tentang mass education-nya China yang tadi disebutkan di awal, ini tambah tahun semakin banyak ya, dia lebih banyak menjaring orang foreigner untuk datang ke China belajar Mandarin. Nah, kalau syaratnya itu pakai HSK. HSK itu kayak TOEFL tapi Mandarin gitu. Nah, terus saya juga akan membagikan tips-tips belajar Mandarin. Nah, jadi gimana sih biar bahasa Mandarin itu gampang? Nah, yang pertama, menentukan kata-kata baru yang diingat setiap hari. Jadi, kalau saya sih, misalnya sehari ditarget ya, saya mau sehari ini belajar 20 kata ya. Saya akan disiplin ngafalin 20 kata itu. Nah, tapi tiap orang beda, nggak apa-apa. Jadi misalnya 20 rasanya susah, ya udah 10 aja atau 5 aja. Terus gimana dong kalau misalnya lagi sibuk, mungkin kuliahnya bukan jurusan Mandarin atau kerjaannya lagi numpuk gitu. Itu kalau tips dari saya itu dulu kan jadi kan waktu kerja atau waktu di kantor kan ada saat-saat tertentu yang kita emang udah selesai kerjaannya atau nggak ngapa-ngapain, mungkin ada 5 menit, 10 menit yang kita lagi jeda. Itu kita bisa manfaatin. Jadi pagi-pagi buat note kecil di kertas, terus pas misalnya habis rapat nih, tapi rapat nungguin orang datang, kan kita nggak ngapa-ngapain, itu kertasnya dibuka, dihafalin gitu. Nanti selesai rapat ada jeda dikit, buka lagi, atau pas di kendaraan mau kemana gitu juga bisa dibaca-baca. Bahkan dulu saya juga pernah jogging, terus di treadmill saya pasangin kertasnya sambil dibaca gitu. Jadi bisa ya menentukan kata-kata yang diingat itu nggak harus kitanya duduk diam gitu terus
ngingetin gitu nggak harus. Ada jeda-jeda sedikit di sehari-hari kita. Nah, terus banyak menonton film Mandarin dan mendengarkan lagu Mandarin. Jadi nonton filmnya itu biasanya saya catat. Misalnya, oh ada kata-kata baru apa yang nggak diajarin di sekolah gitu, yang nggak diajarin sama laoshi-nya di China apa. Terus saya catat, oh penjahat Mandarinnya ini Byron gitu. Ini apa gitu. Kalau lagu pun juga, lagu misalnya lagu tentang cinta gitu. Oh, Tan Lian Ai itu artinya berpacaran, dicatat ya gitu. Terus cari teman yang native speaker. Ini juga sangat membantu saya dalam proses belajar. Jadi saya cari online. Aplikasinya itu namanya HelloTalk. HelloTalk ini jadi kita ajarin orang native speaker China untuk belajar Indonesia atau Inggris tergantung apa yang kita bisa kasih ke mereka. Nanti mereka timbal baliknya mereka ajarin Mandarin, tapi lebih kayak friendly gitu, ngobrol-ngobrol aja gitu. Nah, carinya yang sepadan, jangan yang kitanya cuma ngajarin Inggris mulu, mereka nggak ngajar-ngajar Mandarin gitu. Jadi cari yang sepadan, ngobrol-ngobrol biasa gitu. Itu sangat bantu sih. Kita kalau ada nggak ngerti bisa tanya ke orang-orang itu juga. Nah, terus mahamin karakter tulisan. Itu contohnya kalau yang pernah belajar Mandarin pasti tahu kalau tulisan Mandarin itu ada karakternya. Misalnya yang ada ini ya, ada Santian Shui. Santian Shui ini pasti berhubungan sama air kayak gitu. Biasanya berhubungan sama air. Itu kayak ada hint-hintnya di tulisannya. Itu bisa kita pelajarin. Terus berikutnya ada ini ya, selalu anggap bahwa Mandarin itu mudah. Disiplin dan pengulangan itu kuncinya. Jadi jangan pernah ada anggapan kalau Mandarin itu susah, itu kata-katanya sulit, nggak ada. Jadi anggap Mandarin itu mudah. Tapi memang Mandarin menurut saya lebih mudah grammarnya ya, karena mirip bahasa Indonesia. Dan anggap Mandarin itu menyenangkan. Karena kalau kita anggap Mandarin itu mudah, seterusnya bakal lebih menyenangkan. Tapi kalau di awal udah anggapnya susah, yaitu jadi susah kayak gitu. Jadi di bawah sadarnya juga harus menganggap itu mudah, supaya mudah beneran. Nah, lalu untuk belajar Sangke, nah kalau ikut kelas online-nya itu saya akan ajarnya menyesuaikan vocabulary HSK atau Hanyu Shuiping Kaoshi yang tadi standar yang dibuat oleh Badan Pendidikan Republik Rakyat Tiongkok untuk mengajarkan Mandarin. Jadi udah diplotkan ya kata-kata yang paling sering digunakan, masukkan HSK 1 gitu. Terus nanti kelas lanjutannya kalau udah belajar HSK 1, HSK 2, 3 nanti ikut metodologi dari Beijing Language and Culture Press. Tapi kalian juga, rekan-rekan juga bisa belajar sendiri gratis. Itu caranya lihat web yang disediakan oleh Rumah Belajar Bersama. Jadi belajar itu nggak selalu berbayar ya, bisa juga belajar gratis. Nah ini bisa dicatat di www.rumahbelajarbersama.com. Di sini itu bisa banyak ya, ada baca tulis, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Ini kalau bahasa Mandarinnya diklik, nanti akan keluar macam-macam kurikulumnya. Kalau diklik lagi, nanti ada video-video yang udah kita urutin. Jadi kalau kita belajar sendiri, misal lewat YouTube, kan bingung ya, lewat yang mana dulu yang dipelajari kayak gitu. Tapi kalau di sini itu udah kita urutin, jadi bisa belajar sendiri lewat Rumah Belajar Bersama ini gratis, tinggal langsung masukin gitu. Kita juga udah bekerja sama orang-orang yang punya videonya. Nah, ini ada cara membaca, pinyin, intonasi, dan pengucapan. Ini untuk dasarnya. Setelah buka yang A, nanti buka yang B, belajar percakapan Mandarin sehari-hari. Terus cara tulisnya gimana, yang C. Nah, untuk HSK juga ada di Hanyu Shui Ping Kaoshi. Ini ada nanti dijelasin HSK 1, HSK 2, 3 itu gimana kayak gitu. Jadi ini untuk yang mau belajar sendiri nggak masalah. Nah, lalu apa itu HSK? Ya ini ya HSK
itu perkembangan HSK sudah berlangsung pada tahun 1984 di Beijing. Nah, pada tahun 2005, lebih dari 120 negara telah berpartisipasi sebagai penyelenggara HSK dan ujian ini telah dilakukan sekitar 100 juta kali. Jadi udah dilakukan berkali-kali, lalu di luar China terdapat sekitar 1,9 juta peserta ujian HSK. Hingga saat ini, pendaftaran dapat dilakukan online atau langsung ke pihak penyelenggara. Jadi mirip TOEFL tapi Chinese gitu. Nah, ini sampai HSK 6 ya. Ya, jadi saya waktu itu lulusnya HSK 5 gitu. Nah, lalu ini sedikit informasi tentang awal mula tulisan Mandarin dari mana, kenapa kok ada tulisannya kayak gitu. Nah, jadi zaman dulu orang China itu menggambar untuk memberikan pesan. Lalu seiring berjalannya waktu, tulisan Mandarin menjadi lebih singkat. Namun masih terdapat perbedaan tulisan yang diterapkan di daerah Taiwan dan Cina. Dan China mainland maksudnya. Lalu tulisan yang dipatenkan di mainland China itu adalah yang paling sederhana, tapi yang Taiwan masih pakai tulisan yang lebih rumit atau tradisional. Jadi zaman dulu itu orang gambar buat berkomunikasi, nggak ada ABCD. Nah, dulu mereka menggambar matahari kayak gini. Sampai akhirnya singkat jadi bulan jadi jadi gini ya. Ini mu, shan, shui, ya tian sama men. Mereka gambar sawah pun juga dulu gambar sawah ada padinya sampai lebih singkat sampai jadi gini gitu. Nah, kalau mungkin rekan-rekan udah pada tahu ya kalau tradisional sama simplified Chinese itu beda. Kalau tradisional kayak gini, kalau sudah yang dipatenkan di mainland yang paling simple kayak gini. Gitu. Jadi yang kita pelajarin yang paling gampang kok, yang paling simple. Gitu. Nah, lalu saya akan memberikan sedikit latihan kata-kata dasar buat rekan-rekan yang ingin belajar Mandarin dasar ya. Nah, yang pertama dasarnya pinyin. Pinyin itu adalah kata-kata Mandarin yang dialfabetkan. Jadi zaman dulu nggak ada. Terus ketika orang China itu mau ngajarkan ke orang Eropa atau orang di luar Cina ya, di mana yang mereka pakai alfabet, mereka bingung gimana ya caranya biar mereka ngerti ini bacanya ini gitu. Akhirnya mereka menyusun yang namanya pinyin atau yang dialfabetkan. Jadi kalau misalnya ada B, dibacanya P. Ya, jadi misalnya contohnya papa gitu. Papa tulisannya itu BA, tapi bacanya bukan baba, tapi papa gitu. Kalau P dibacanya PH. Gitu. Contohnya ini tadi ya, pa gitu. M tetap M, F jadi F, D jadi T, misalnya contohnya DA, da bukan dibaca da tapi bacanya ta gitu, ta. Terus T jadi TH, misalnya TA, ini bacanya bukan ta tapi ta, ta gitu. Dan seterusnya N tetap N, lalu yang ini G dibaca K, misalnya ke, kakak laki-laki ke. Ini KH, K-nya malah yang jadi KH ya. Misalnya mulut, ko gitu. Bentar, ko. Nah, gitu ya. Terus H ini, H tetap H, ku, contohnya ku. Terus ada J itu jadinya, misalnya JI jadi Ci. Kalau Q, misalnya QI jadinya Ci, Ci gitu, Ci. Terus X itu jadinya S. Misalnya xie, ya kan, terima kasih, xie. XIE. Kalau ZH, ini contohnya misalnya tinggal cu, lidahnya dibawa ke belakang kayak ke arah langit-langit cu gitu, cu. Nah, terus kalau CH bacanya kayak
JH ya, kayak mirip-mirip JH, mirip C gitu, C. Jadi kalau bedanya kalau sama C biasa, misalnya cai, cai itu ada anginnya, cai gitu. Tapi kalau CHI nggak ada C gitu. Kalau SH, shi jadi shi, R tetap R, misalnya tadi ru tetap. Z ini jadi C, contohnya cao gitu, cao jadi C. Nah kalau C jadi J, jadi misalnya ini ya, misalnya CI. Kalau CI kan dibacanya Ci, kalau CI dibacanya ce gitu, ce ada anginnya ce gitu. Kalau S tetap S. Jadi itu untuk pinginnya nanti kalau belajar intensif nanti harus baca sampai benar. Nah, mungkin di teman-teman sekalian udah banyak yang bisa ya, tadi sepertinya udah ada yang ngomong Mandarin. Terus untuk tone-nya itu ada ini yang 3 gini ya, yang 3 itu gini. Nah, jadi ada 4 macam nada dari Mandarin, tiap nada ini maknanya beda ya. Misalnya yang pertama itu ma, datar, ma, gitu. Ma. Jadi ma yang pertama itu datar, terus ma, terus ma gitu. Karena beda nada biasanya artinya beda. Misalnya ini sui jiao artinya tidur kan ya. Bentar, aku kasih pinyin sui jiao. Nah, sui jiao ini artinya tidur. Tapi kalau ini sui jiao, nah, ini ada yang tahu artinya apa? Sui jiao. Nah, ini nadanya nada 3 ketemu 3. Shui jiao artinya itu pangsit. Jadi jangan sampai salah. Misalnya aku bilang, wo yao shui jiao gitu. Padahal aku mau tidur, aku bilangnya shui jiao malah dikasih pangsit gitu. Itu perbedaan nada ya. Jadi nada sangat penting di Mandarin. Terus, nah ini cara berkenalan. Untuk rekan-rekan yang belum tahu cara berkenalannya gimana pakai Mandarin, ini saya ajarkan. Jadi di Mandarin itu cara berkenalannya ada 2 macam. Yang pertama kita bisa nanya marga, kalau ini lebih ke sesama native speaker ya biasanya. Nanya marga yang pertama, yang kedua kita nanya nama. Kalau yang nanya marga itu ni xing shenme gitu. Ni xing shenme. Kalau yang tanya nama, ni jiao shenme. Ni jiao shenme. Ni kamu, xing marga, shenme apa. Kalau ni jiao shenme, ni kamu, jiao dipanggil, shenme apa gitu. Yang lebih sering digunakan yang nomor 2 ya, ni jiao shenme atau bisa ditambah mingzi, ni jiao shenme mingzi gitu. Lalu cara jawabnya, kalau ditanyanya ni xing shenme, jawabannya ya marganya. Kalau nggak ada marga, nama keluarga belakangnya. Biasanya kalau orang Batak atau yang ada marganya masih bisa jawab ini wo xing. Kalau saya kan marganya Kuan, jadi wo xing Kuan gitu. Untuk nama wo jiao, ini dimasukin aja namanya siapa, terus bisa nama panggilan, nama lengkap, atau nama macam-macam ya, mau nama apa aja kayak gitu. Wo xing, wo jiao. Terus ini cara kenalan. Yang berikutnya cara nyapa. Seperti tadi kan kita udah tahu ya, ni hao gitu. Ni hao. Nah, tapi karena nada 3 ketemu sama nada 3, nadanya yang ini diganti jadi nada 2. Ni hao gitu. Soalnya kalau 3-3 kan jadinya kayak lagu ya, ni hao gitu. Diganti depannya 2. Kalau
ini peraturannya ya, kalau nada 3 ketemu nada 3, yang depan ganti nada 2. Jadi ni hao, gitu. Ni hao, halo. Artinya halo. Jadi kalau nyapa ni hao, dijawabnya ya ni hao gitu. Nah, atau kita bisa kalau udah akrab sama orangnya, kita bisa nama panggilan ditambah hao gitu. Misalnya saya panggil Kak Novita gitu. Novita hao gitu. Novita hao, jadi kelihatannya lebih akrab gitu ya. Nggak ni hao itu kayak terdengar asing. Kalau di waktu pengalaman saya di China, ketika ada orang bilang ni hao, itu biasanya orang yang nggak kenal. Misalnya orang nganter paket atau orang di jalan yang mau tanya jalan gitu, ni hao gitu. Tapi kalau sama temen, langsung aja panggil namanya. Terus hao gitu. Nah, terus untuk nyapa teman ya, kalau di real life, ni hao itu sopan. Kalau pas saya di China pengalaman saya. Sama kalau kayak di Indonesia gitu, misalnya kita nyapa tetangga kan nggak selalu, halo apa kabar tetangga, kayak gitu kan aneh ya, kelihatannya formal banget orang ini. Nah, kalau teman itu boleh ya panggilnya langsung hey atau hai gitu. Sama kayak kita hey, hai gitu boleh. Itu kalau yang informal. Nah, berikutnya cara tanya kabar ini ni hao ma gitu. Ni hao ma itu tanya kabar. Lalu kalau ni hao ma ini kamu baik kah? Ni kamu hao baik ma kah gitu. Ni hao ma kamu baik kah gitu. Baru ini yang bisa dijawab ya. Jadi ni hao ma baru jawabannya bisa wo hen hao gitu. Saya sangat baik. Tapi ini juga sekali lagi sangat formal. Kalau mau lebih friendly, lebih kayak native speaker, kita bisa tanyanya ini ya. Ni zui jin zhenme yang? Ni zui jin zhenme yang? Kamu belakangan ini bagaimana? Ni kamu zui jin belakangan ini zhenme yang? Bagaimana? Nah, kalau ada teman dari China yang mungkin tanya ni juijin cenayang, itu artinya sama kok kayak ni hao ma gitu. Jawabannya juga sama, wo hen hao gitu. Nah, ini lebih kelihatan akrab ya, lebih kelihatan seperti native. Nah, ini cara jawabnya, kalau ni hao tetap ni hao, kalau ni hao ma, jawabannya wo hen hao, aku sangat baik. Kalau ni zui jin zhen me yang, juga jawabannya wo hen hao gitu. Nah, kalau nggak baik bisa dijawab wo bu hao gitu. Tapi kalau nggak baik ini jarang ditanyain ya, karena biasanya kalau kita kelihatannya nggak baik atau dalam kondisi yang mukanya kucel gitu, orangnya yang nanya yang peka. Kalau orang China itu peka kok. Mereka bisa tanyanya bukan ni hao ma atau ni zui jin zhen me yang, tapi tanyanya ni zhen me le gitu. Jadi kalau di China terus ada orang yang sepertinya kondisinya kurang baik atau ada masalah kelihatan dari mukanya, kita bisa peka juga tanyanya bukan ni hao ma atau ni zui jin zhen me yang, kita langsung tanya aja ni zhen me le. Artinya kamu kenapa? Ni zhen me le. Kamu kenapa? Kayak gitu. Nah, ini baru nanti orangnya bisa jawab mau curhat, mau bilang apa, terserah ya, wo bu hao atau apa, atau bilang tetap, oh, mei shi, mei guan xi, gitu. Terus subjeknya ada wo, saya atau aku, ada ni, kamu. Kalau yang sopan pakai nin. Jadi kalau misalnya nyapa orang yang kita hormati, kita bisa bilangnya nin hao gitu. Nin hao. Terus ada ta, dia laki-laki. Kalau ta yang ada ini guratan ininya artinya perempuan. Tapi bacanya tetap ya ta sama nada satu. Nah, ini kalau sekarang aku ajarkan cara muji ya, memuji penampilan. Kalau misalnya kita ketemu orang yang biasa bahasa Mandarin atau orang Chinese, kan biasanya kita ekspresi, oh, wo kei shuo zhongwen, wo ai ni gitu. Nah, selain wo ai ni, kita bisa menyampaikan kalau kita pernah belajar Mandarin juga, itu kita bisa pakai kosakata yang ya gini ya. Pertama wo ai ni, ini tadi ya, aku cinta kamu. Nah, terus kalau aku mau bilang aku suka kamu, selain wo ai ni juga ada wo
喜欢你，我喜欢你gitu. Aku, 我喜欢 suka, ni kamu. Terus kalau mau itu puji penampilannya kita bisa bilang 你很漂亮，你很漂亮. Itu artinya kamu sangat cantik gitu. 你很漂亮. Terus kalau kamu ganteng, kita bisa bilang 你很帅，你很帅。Kamu sangat ganteng. Atau ini ya, 你太帅了. 太sama le itu juga artinya sangat tapi dalam bentuk past tense. Gitu. 你很帅gitu. Biar nah, terus kalau kamu keren apa? 你很酷，你很酷gitu. Kamu sangat keren. Cool ini sebenarnya serapan dari Inggris cool itu ya. Tapi diganti jadi cool gitu. Kamu sangat keren gitu. Atau ini ya tulisannya nih, 觉得他很酷gitu. 觉得itu berpikir. Jadi bisa juga bilang 我觉得你很酷. Menurut saya kamu sangat keren gitu. Nah, terus imut, imut kalau orangnya imut, kita bisa bilangnya 可爱，可爱，你很可爱，你很可爱. Kamu sangat imut atau lucu gitu bisa. Ini bisa dicatat buat kalau ketemu orang yang bisa bahasa Mandarin. Nah, ini imut. Nah, lalu dialog yang sering dijumpai. Kalau misalnya punya teman dari Tiongkok, biasanya mereka itu ngobrolin apa atau ice breaking-nya gimana. Yang pertama, kamu sedang apa ya? Untuk formalnya kita bisa tanya, 你做什么？你做什么？你做什么？kamu 做 melakukan 什么 apa. Tapi kalau ini kan formal ya konteksnya, kita bisa jawab kerjaan kita atau memang apa yang kita lakukan pada saat itu. Nah, tapi kalau ke temen cuma mau tanya kamu lagi apa gitu, kita bisa tanya 你干嘛呢？你干嘛呢？Ini yang lebih sering dijumpai kalau punya temen asli dari Tiongkok, biasanya mereka tanyanya ini biar kesannya nggak terlalu formal. 你干嘛呢？ Artinya sama. Mungkin kalau di bahasa Indonesia kan ini kamu sedang melakukan apa? Kalau yang ini kamu lagi apa gitu ya, kayak friendly gitu. Kamu lagi apa? Gitu. Nah, itu kamu sedang apa? Terus ada lagi nih. Biasanya mereka tanya kamu sudah makan belum gitu. Kadang dulu waktu saya di China, saya juga berpikir kok atau teman-teman saya yang dari luar negeri, dari kayak dari Rusia, dari Inggris, kadang juga mikir kok aneh ya orang-orang China. Dikit-dikit kita ditanyain udah makan belum gitu. Nah, sebenarnya ini cuma basa-basi ya, cuma biasanya mereka ini kata-kata yang sering dijumpai. 你吃饭了吗？你吃饭了吗？ Kamu sudah makankah? Gitu. Jadi kalau kita di sekolah biasanya diajarin kalau selamat siang itu uan, uan. Ternyata sampai sana saya menyadari jarang orang ngomong uan. Biasanya mereka kalau siang-siang nyapanya tanya udah makan belum gitu. 你吃饭了吗? Gitu. Ditanyain jawab aja 吃了, udah 吃了gitu. Karena kalau kita bilang 我还没吃 biasanya bakalan ditraktir gitu. Ntar pertama-tama nggak apa-apa, lama-lama sungkan. Karena ternyata orang China itu punya kebiasaan, mereka suka traktir orang gitu. Ternyata di sananya itu mereka itu sangat nggak pelit kalau yang di sananya. Dan kalau traktir itu mereka traktirnya banyak biasanya sampai orangnya nggak habis gitu. Nah, itu ya. Lalu ini yang bisa saya sharekan yang untuk Mandarin dasar. Lalu kalau misalnya mau yang lebih lanjut bisa langsung visit ke webnya. Nah, lalu untuk manfaat yang didapatkan dari rumah belajar bersama ini nggak menyita waktu banyak. Jadi kan kalau itu kita lihat di webnya bisa kapan aja, terus kata-kata yang diajarkan kalau pas kelas online itu juga kata-kata yang sering digunakan kok, yang mudah dipelajari sesuai HSK. Jadi
kalau misalnya udah bisa ikut tes HSK, ikut aja, bisa tes HSK itu sertifikatnya bisa selain buat beasiswa, bisa juga buat melamar kerja gitu. Lalu kelasnya juga interaktif yang kelas online gitu. Thank you, 谢谢. Ya, jadi terima kasih atas antusiasmenya untuk malam hari ini dan pesan dari saya ya belajar Cina itu mudah dan menyenangkan. Ini apa saya boleh share screen itu video dari teman saya yang mau mengucapkan itu kayak pesan-pesan dia lagi belajar Mandarin. Oke, ini ya. Saya share. Oh, yang ini ya, screen. Oke. Nah, ini sebentar. Ini ya. Ini Hello, my name is Juan nggak Andres. kelihatan I am ya? from Bogota, Colombia, and I am a friend of Sendia. Apa kelihatan? I have been studying Chinese Ya, for sudah around 8 years, terlihat Kak Sandria. and I have been doing it because I am very interested in Chinese culture and international relations. I think that Chinese is not very difficult. You can learn the basic things and it won't be too hard. And more than that, I think that it's very, very interesting and useful. There is a lot of good opportunities for people who understand the Chinese culture and who know Chinese language. So I really recommend that you try the amazing opportunity to study Chinese. 我觉得你们可以试一试学中文，你们肯定不会后悔。拜拜。 Ya, itu kesan-pesan dari teman saya yang rekan belajar di China dulu. Ya.